Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Saminan. Saya dari mahasiswa manajemen ekonomi STI Kapuas. Kemudian saya akan menjelaskan ada beberapa hal tentang pengantar teori ekonomi. Ini salah satu juga tugas dari dosen kami untuk UAS. Di sini diminta dosen kami ada memberikan beberapa hal pandangan tentang pengantar teori ekonomi. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah bagaimana ekonomi itu terjadi di Indonesia dan bagaimana juga perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Salah satunya apa saja ilmu yang mempelajari tentang teori ekonomi itu. Salah satunya yaitu di ekonomi makro, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, dari dua ekonomi ini mempelajari beberapa hal, baik itu individu ataupun unit kecil dalam perekonomian. Misalnya kita jelaskan, misalnya anggap saja itu ekonomi mikro. Di ekonomi mikro ini seperti konsumen, produsen, mekanismenya seperti pasar, permintaan dan penawaran, penentuan harga misalnya barang atau jasa. Kemudian salah satunya ekonomi makro ini seperti harga kacang kedelai, kemudian harga cabai naik ketika kurangnya pasokan atau bawang, misalnya salah satu itu contohnya. Kemudian ekonomi makro ini kan mempelajari perekonomian secara keseluruhan, yaitu yang namanya keseluruhannya artinya nasional atau meliputi seluruh global lah kalau gitu. Di dalam ekonomi makro ini kita sering meliputi seperti inflasi, itu salah satu. Kemudian pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang turun naik, kemudian pendapatan nasional kita berapa, seperti kemudian kebijakan pemerintah, itu salah satu juga dapat mempengaruhi. Misalnya contohnya itu kenaikan dampak suku bunga terhadap perekonomian negara, itu salah satu contohnya. Kemudian ekonomi pembangunan, di dalam mempelajari ekonomi pembangunan, permasalahan ekonomi di negara kita berkembang seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kurangnya perhatian pemerintah untuk daerah-daerah yang terpencil, dan juga pembangunan berkelanjutan yang berdampak positif untuk masyarakat. Kemudian ekonomi internasional, ini ekonomi antar negara seperti perdagangan ekspor dan impor dan dinilai dengan mata uang. Kemudian ekonometrika itu menggunakan statistik dan kemudian yang kedua, manfaat mempelajari ilmu ekonomi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ya, untuk manfaat bagi saya sendiri itu melatih pola pikir rasional dan logis untuk kita semua. Itu salah satu. Kemudian membantu mengelola keuangan pribadi dengan bijak. Memahami kondisi ekonomi di sekitar kita, mengajarkan prinsip efisiensi dan prioritas. Jadi bagaimana keperluan kita yang dianggap yang lebih utama dulu, yang kita prioritaskan, dan se-efisiensi mungkin keperluan kita itu tidak mempengaruhi yang namanya keuangan kita. Kemudian untuk di masyarakat itu adalah membantu menciptakan kebijakan ekonomi yang adil. Kemudian mengurangi kesenjangan ekonomi, mendorong kesejahteraan masyarakat, membantu perilaku usaha dalam mengambil keputusan atau bisnis. Kemudian ketika pelajari ekonomi yang menurut saya sangat menarik itu adalah salah satunya adalah menyadari bahwa ekonomi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian memahami alasan dibalik naik turunnya harga barang, seperti yang terjadi di negara kita sekarang itu nilai tukar rupiah sangat anjlok. Semoga di kedepannya semoga rupiah turun, perekonomian kita meningkat, dan juga pendapatan kita lebih meningkat lah. Di dalam keadaan sekarang kita Indonesia lagi
menuju Indonesia emas, tapi efisiensi di mana-mana. Oke, begitu. Kemudian menganalisis fenomena ekonomi aktual seperti inflasi, yaitu salah satu, atau krisis ekonomi. Melakukan diskusi dan studi kasus yang membuat teori lebih mudah dan dipahami. Contohnya ketika kita mempelajari hukum permintaan dan penawaran, dapat langsung mengaitkan dengan harga bahan pokok di pasar. Hal ini membuat menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Kemudian beberapa saran yang dapat diberikan kepada kita atau ini adalah mengaitkan materi dengan contoh yang nyata atau aktual, menggunakan metode diskusi, studi kasus dan simulasi, menyampaikan materi secara interaktif bukan hanya cuma ceramah. Kemudian memanfaatkan media pembelajaran seperti video dan grafik. Oke, kemudian yang kita harus lakukan ketika sebagai mahasiswa adalah sikap yang memerlukan kita adalah itu aktif mendengarkan dan mencatat dari materi yang disampaikan secara lisan dan merangkumnya. Kemudian berani bertanya. Jika ada materi yang belum dipahami, kita harus berani bertanya dan juga menanyakan ke dosen kita. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti diskusi dengan baik, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kemudian mencari referensi tambahan secara mandiri. Mungkin dari video saya hanya cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kak Elsa, semoga berkenan untuk mendengarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.